kalau pendengaran Anda sekiranya itu satu kata yang sama, alhamdu, alhamdu. Nah, itu mempunyai arti yang berbeda, hampir sama sebutannya tetapi mempunyai arti yang berbeda. Apakah Mesias ini satu-satunya jalan melalui dia? Dengan hanya satu Mesias yang terdapat di dalam Alkitab. Hanya satu-satunya dia. Itu ayat atau asumsi Anda? Berdasarkan ayat tadi? Atau Anda yakin bahwa ayat itu merujuk kepada diri Yesus? Yakin. Alhamdulillah, berarti Anda sudah membantu saya untuk membuktikan bahwa Yesus bukan satu-satunya Tuhan, tetapi Allah yang mengutus nabi-nabinya. Clear? Mesias memang utusan, bro. Iya, karena memang nabi, bukan Tuhan. Jadi Anda sudah mengakui. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan kembali berjumpa melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam, dan juga diberikan kekuatan jasmani dan rohani tentunya untuk menjalani segala amal ibadah ya, khususnya di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari yang ke-27 ya. Kita sudah memasuki di penghujung bulan suci Ramadan ini. Semoga semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan kembali bagaimana kualitas seorang Rahmana Raja, saudara mualaf kita yang begitu cerdas ya, dan sangat tenang di dalam melakukan diskusi dengan siapapun juga dari Kristen ya. Dan ini kembali dibuktikan di video ini bahwa kualitas dan kecerdasan mualaf itu benar-benar sudah teruji, dan kita cukup bangga ya, karena dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan dan rahmat serta hidayah yang diterima oleh saudara Rahmana Raja. Dan kali ini dia berdiskusi dengan dua orang Kristen sekaligus ya. Yang satu juga berasal dari negeri jiran Malaysia, dan di akhir diskusi dengan begitu telak penjelasan yang diberikan oleh Rahmana Raja sehingga membungkam dan membuat diam pedebat Kristen tanpa bisa menjawab apapun lagi. Nah, bagaimana keseruan diskusi ini patut kita simak sampai selesai ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan di-share juga. Dan kita dukung juga semua channel Islam untuk terus berdakwah menyuarakan kebenaran Islam guna membenteng umat dari upaya pemurtatan serta pendangkalan akidah umat muslim tentunya. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Selamat malam, saudaraku. Salam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ini kali pertama saya masuk Anda punya channel lah, Pak Indrianis. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya Kristen Protestan. Jadi yang beritahu Anda kemarin Tuhan, nah itu saya. Jadi saya mau berdialog dengan Anda, sebab Anda sering mempersoalkan tentang
kata kurios. Kurios ataupun Lord dalam bahasa Inggris. Itu saya beritahu Anda ya. Bahasa Ibrani atau bahasa Yunani atau Inggris semuanya tidak mengenal yang kata Tuhan itu. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan itu tidak dikenal. Yang mereka kenal hanyalah kata Tuhan. Cantik. Jadi lanjut saudaraku. Nah, itu sebabnya kalau dalam bahasa Arab pun tidak mengenal kata Tuhan. Rab, bahasa Arab, kalau perkataan Rab itu pun Lord juga. Tuhan juga. Kalau Anda periksa Al-Quran terjemahan bahasa Inggris pun macam contohnya ayat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu Rabil di situ pun diterjemahkan dengan kata Tuhan. Lord. Jadi Anda tak usah mempersoalkan kata Lord itu. Sebab hanya di Indonesia yang mengenal kata Tuhan. Yang secara pengertian dia berarti Tuhan. Jadi begini, lanjut. Artinya penguasa semesta alam ini adalah Tuhan semesta alam. Begitu kira-kira pengertian dia. Iya, bisa saya jelaskan sedikit? Oh ya Bang, silakan Bang. Iya, jadi begini. Nah, silakan. Untuk di ranah bahasa Arab, Tuhan itu ilah. Nah, betul. Kalau dari bahasa Arab, ilah. Cuma kalau Anda merujuk kepada terjemahan, yang membenarkan semua ialah teks aslinya, bukan terjemahan. Jadi kalau kita sandarkan hanya semata-mata terjemahan, terkadang yang menerjemahkan juga ini terkadang hilaf, terkadang salah. Karena betul. makna dari bahasa Arab ini sangat luas. Ini saya kasih contoh, alhamdu. Ya, kalau pendengaran Anda sekiranya itu satu kata yang sama, alhamdu. Nah, itu mempunyai arti yang berbeda, hampir sama sebutannya tetapi mempunyai arti yang berbeda. Alhamdu segala pujian, alhamdu segala alhamdu segala ucapan, alhamdu segala pujian. Nah, alhamdu segala sabar. Alhamdu segala pujian, ya, alhamdulillah segala pujian, alhamdu segala ucapan. Padahal kalau kita mau kalau kita mau ukur dengan standar terjemahan, hampir mirip bunyinya, tetapi maknanya berbeda. Nah, kita sekarang bukan membahas kata ilah, bro. Kita sekarang membahas kata Rab. Rab dengan ilah itu berbeda. Iya, ini jadi begini. Jadi ilah begini, itu sebenarnya begini. Ilah itu sebenarnya kalau ditranslate kepada bahasa Indonesia artinya adalah sesembahan. Apapun sesembahan orang itu disebut ilah. Kalau Anda menerjemahkan betul-betul. Sebab pengertian dalam bahasa Indonesia kata Tuhan itu yang satu-satunya itu yang berkuasa ke atas semesta alam. Jadi ilah itu sebenarnya tidak dapat diterjemahkan dalam perkataan Tuhan. Dia sebenarnya setara dengan kata sesembahan. Mau orang menyembah apapun itu disebut ilah. Halo? Iya. Jadi begini. Anda jangan merubah arti daripada kalimat. Sebutan Tuhan di dalam bahasa Arab itu ilah atau Tuhan. Bahasa Arab itu ya, ilah itu artinya Tuhan atau Tuhan. Kita tidak bisa merubah arti dari itu. Begini, pengertian dalam bahasa Indonesia, kalau berhala itu tidak dapat disebut Tuhan, bro. Anda harus pahami ini dulu.
dalam bahasa Indonesia kalau orang menyembah patung, Kak, itu patung itu tidak dapat disebut sebagai Tuhan, melainkan berhala atau sesembahan. Jadi begini. Ini setara dengan kata ilah dalam bahasa Arab. Iya, jadi begini. Sementara kita ini lagi bahas mengenai arti Tuhan atau patung. Tetapi kalau Rab Anda sebut Rab, sesembahan teman Anda atau sembahan saya bisa sebut sebagai Rab. Nah, ini beda dia. Nah, itu sebabnya kurios itu dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata Tuhan dalam iman Kristen. Tetapi kurios itu boleh juga diterjemahkan dengan kata Tuhan. Ya, silakan. Bang Rama. Ya. Lanjut tuh, Bang. Oke. Nah, jadi begini, kira-kira dari perbedaan itu hikmah apa yang Anda ambil dari situ, saudaraku? Remason, apa? Rematos. Saya pikir Remason. Saya selalu diskusi dengan orang, memberi orang pengetahuan saja. Iya. Supaya orang tahu hal itu tentang iman dia. Saya tidak mau usik apalah iman dia kan. Itu kan iman masing-masing. Iya. Jadi saya biasanya memberikan orang pembelajaran supaya orang tahu hal iman dia itu hal yang lain. Ya, jadi ini saya mau bertanya lagi nih. Kita dua kan bahas mengenai kita dua ini kan bahas mengenai makna-makna bahasa, ya, atau makna-makna filsafat yang tersirat dalam setiap bahasa. Pertanyaannya, kira-kira kita dua tahu bahasa Inggris, tahu bahasa Yunani, Ibrani, dan bahasa Arab nggak? Saya sebenarnya bahasa-bahasa itu saya tidak fasih. Tetapi kalau berkaitan dengan teologi, saya akan kaji perkataan-perkataan semacam ini. Itu sebabnya sebabnya saya mengerti. Oke, silakan. Oke, jadi gini. Kemarin kenapa saya membahas masalah kurios, teos, ya. Itu di kitab di Injil sendiri aja ada nggak sih kalimat kurios, teos? Banyak ya. Nah, yang dia terjemahkan kata Allah itu Theos tuh semua. Iya. Yang saya tanya banyak nggak kurios, teos? Banyak. Itu ada dua makna, dengar dulu nggak Bang ya? Itu ada dua makna yang berbeda. Teos dan kurios, nggak mungkin sama, bener ya? Ya, tak sama. Nggak sama. Okay. Kenapa? Ya kan? Satu objek, satu oknum, maksudnya Yesus ini, ya kan? Bisa dibilang dia itu kurios, tapi mengandung teos. Ya kan? Karena ini banyak yang ngomong begitu loh Bang. Ya, banyak silakan. Loh. Ya kan? Saya. Jadi gini loh, kayak sepertinya kayak ada dua makna yang berbeda. Ya kan, sepertinya kayak kalau di Islam tadi kan menyinggung Islam. Kalau ilah itu sama dengan Allah ya. Ya kan? Allah. Dan itu nggak ada istilahnya, nggak ada yang namanya ini ilahnya nih lain kalimatnya. Bahwa tidak ada dua makna yang berbeda. Satu oknum tetap gitu loh. Nah, yang saya permasalahkan kemarin sama siapa namanya? Erben ya. Nah, yang saya permasalahkan itu, ini kan kita bicara ketuhanannya Yesus. Ya. Kita bicara ketuhanannya Yesus. Ya. Tuhan, Master. Jadi, di situ tulisannya Lord, Master. Ya. Kan begitu. Kurios. Theos itu Elohim, ya kan, God, dengan bahasa kalimat Yunani. Nah, Lord itu diartikan bukan karena ini taunya Tuhan bukan.
Cuman kita mengertinya ya bahwa Tuhan itu sesuatu orang pemimpin. Tapi dia bukan sang pencipta. Ya, Dalam ya. arti untuk duniawi. Ya kan, karena kan di situ ada teos. Sebentar dong, Bang. Tadi saya nggak jawab. Abang ngomong, benar nggak? Ya, nanti abang jelasin aja. Silakan. Silakan. Ya. Terus. Ini kan ada teos, ada kurios. Saya akan jawab. Iya, tunggu dulu, belum selesai. Nanti saya kasih, Bang. Iya. Ini ada teos, ini ada kurios. Ya. Nanti ada Adonai, ada Elohim. Dengan kalimat-kalimat entah bahasa Ibrani, entah apa. Jadi gimana caranya supaya menguatkan ini Yesus ini karena apa? Aku dan Bapak adalah satu. Dengan kalimat itu dijadi senjata. Ya, karena maksud saya dalam arti saya membahas kurios teos itu adalah maksud tujuannya itu kalimat tuannya kan dia kan mempermasalahkan bahasa Yunani, ya kan? Makanya saya tanya, kenapa perjanjian baru bahasanya Yunani, manuskripnya dari pertama tidak ada yang Ibrani, tapi perjanjian lama ada Ibrani, ada Aramik kalau nggak salah. Nah, kenapa kalau perjanjian baru itu bahasa Yunani, padahal Yesus kan seorang orang Yahudi, bukan Yunani. Ya kan katanya, oh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah orang ini yang ada hubungan dengan Yunani. Nggak ada. Dan kita nggak tahu mereka bisa bahasa Yunani atau enggak. Tapi kenapa terjemahannya Yunani? Akhirnya muncullah kalimat kurios, teos. Padahal di situ ada ditulis di Alkitab, aku adalah guru dan Tuhanmu. Oh, itu maksudnya Tuhan, maksud Yesus itu kurios. Ya kalau gitu master dong. Lord, Tuhan. Jadi kayak di luar negeri kan, oh my Lord, bukan berarti Tuhan. Gitu loh. Jadi itu yang saya tanya gitu bukan karena dulu itu nggak ngerti Tuhan. Bukan. Ini perihal terjemahan. Yang membahas terjemahan itu bukan saya, tapi dia sendiri. Makanya saya ungkit. Gitu. Silakan Bang Rematos. Oke. Ya. Nah, begini ya. Nah, Pak Endianis ya. Yes. Pertama, saya beritahu Anda begini. Yesus itu secara alkitabiah adalah Mesias. Ya. Nah, ataupun kalau dalam bahasa Ibrani itu Hamasyah. Kalau dalam bahasa Yunani Kristus. Iya, artinya apa tuh Bang? Kristus. Nah, itu sama dengan Hamasyah. Hamasyah ya, itu artinya yang diurapi. Oke. Terus? Nah, jadi mengapa Yesus diimani sebagai yang diurapi? Padahal orang Yahudi sejatinya orang Yahudi itu sampai sekarang masih menanti kedatangan Hamasyah ini. Tapi Yahudi itu juga sebenarnya ada dua sekte. Sekte yang pertama mempercayai kitab nabi-nabi. Jadi mereka ini masih menanti Mesias itu. Tetapi sekte kedua Yahudi hanya mempercayai kitab Musa. Jadi mereka tidak menanti yang namanya Mesias itu. Jadi Yahudi pun kita kena tahu ada dua sekte. Oke, sekarang sekte yang mempercayai Hamasyah itu, kedatangan Hamasyah, sampai sekarang masih menanti kedatangan Hamasyah itu. Jadi orang Kristen ini percaya bahwa Yesus itu adalah sosok Hamasyah. Jadi yang nubuatan yang diambil itu, nubuatan firman Tuhan di dalam kitab para nabi yang diambil oleh orang Kristen, yang pertama-tama adalah kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Nah, itu kalau tradisi orang Yahudi perlantikan seorang raja itu disebut Mesias. Ya. Nah, selain daripada
Ya. Pemimpin ya? Seorang raja itu boleh disebut Mesias. Jadi, yang dimaksudkan dengan Hamasya adalah yang terdapat pada kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14. Nah, kalau boleh saya bacakan ayatnya sekejap saja. Ya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Ya. baca. Bisa, Bang. Oke. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Tunggu. Demikian. Daniel. Itu perjanjian lama ya, Bang ya? Oke. Iya kan? Demikian bunyinya. Saya bacakan ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi sosok inilah yang disebut dalam ayat inilah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel dan dianggap oleh orang Kristen sebagai nubuat untuk Yesus. Ini sebabnya sekalipun Yesus itu hanyalah manusia, dari firman menjadi manusia, tetapi dalam iman Kristen dia layak disembah sebab firman Tuhan yang menyatakan bahwa dalam nubuatan ini dia diberikan kekuasaan yang kekal. Jadi tambahan pula secara detail dinyatakan bahwa segala bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Jadi ini dalam iman Kristen menyembah Mesias itu bukan suatu perbuatan yang salah. Sebab ia memang sudah dinubuatkan begitu. Oleh sebab itu Yesus itu cenderung disebut sebagai Kurios ataupun Tuan ataupun Raja. Tetapi ada juga orang Kristen yang mengimani Yesus sebagai God. Sebab apa? Dalam kitab Yesaya, Mesias juga dapat disebut sebagai Allah. Bang Ali Musa minta linknya, Bang Andre. Bang Ali Musa. Bang Ali Musa. Oh, sebentar. Jadi, lanjut Bang. Lanjut. Ya. Kalau kita melihat kitab Yesaya, kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, di situ jelas dinyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Ini Allah yang perkasa sini El Gibor kalau dalam bahasa Ibrani. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus disebut Allah juga nggak masalah, sebab nubuat firman Tuhan ada di sini. Iya. Saya bisa tanggapi. Dulu. Ya. Saya bisa tanggapi. Nanti saya akan jelaskan lagi. Ya, nanti habis Bang Rama saya ya. Jadi begini. Oke. Jadi begini, di situ disebut bahwa dia adalah penasehat Allah. Bukan berarti dia didudukan sebagai Allah, tetapi penasehat. Kenapa saya katakan penasehat? Karena dia yang menyampaikan semua nasihat Allah, firman-firman Allah kepada hamba-hambanya. Nah, kita kembali kepada Mesias. Mesias ini kan merujuk kepada diri Yesus. Benar nggak? Halo, silakan. Terus. Mesias ini merujuk kepada diri Yesus kan? Ya. Kata lain dari Mesias, selain yang diurapi, dia adalah wakil Allah, penasehat Allah. Iya kan?
Mesias itu raja. Ya. Dia Raja. Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan. Jadi begini, dapatkah kita menerjemahkan dengan bahasa Ibrani atau Yunani kata Mesias itu artinya raja? Itu gelar dia, bro. Setiap orang raja, Anda boleh sebut dia sebagai Mesias. Berarti itu hanya gelar yang diucapkan mulut kita sendiri, tetapi tidak dimaknai dengan Alkitabiah, ya kan? Bukan. Nubuat tadi yang saya baca, itu yang kita imani sebagai nubuat bagi Yesus. Iya, oke. Berarti nangkap ya. Berarti Yesus ini adalah Allah itu sendiri menurut rujukan Anda, ya kan? Mesias yang diurapi. Iya, berarti kalau dia diurapi berarti Allah yang mengurapi Mesias ini kan? Ya. Berarti apabila dia yang diurapi berarti dia bukan Allah yang sang pengurapi ini. Halo? Iya. Iya kan? Terus. Sehingga Yesus mengajarkan dengan jelas bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan untuk Mesias tersebut disembah. Tidak ada data di dalam Alkitab bahwa Yesus menyuruh atau berkata sembahlah Mesias tersebut. Tetapi yang Yesus serukan ya untuk menuju kehidupan yang kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sang Mesias yang telah dia utus. Kalau kita berbicara Alkitabiah tidak disandarkan dari asumsi kita. Iya benar. Boleh tambah sedikit nggak? Ya, monggo. Terus. Nanti Ini saya tanggapi. Bang Rematos, coba buka Matius 23 ayat 9 sampai dengan 10, Bang. Matius 23 ayat 9 sampai dengan 10. Ya. Oke, sudah. Udah bisa dibacain, Bang. 9 sampai 10. Iya, 9 ayat sampai 9 ayat 10. Oke. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang ada di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ya. Oke. Sudah. Oke. Nah, sebelum Abang jawab nih, saya cuma mau ngejelasin dulu nih, Bang. Ya. Jadi intinya gini, dia di situ aja udah mengatakan jangan adanya Bapa di bumi ini selain Bapa di surga. Ya. Dan juga tidak ada pemimpin yang ada di bumi ini selain pemimpin itu adalah Mesias. Ya, betul. Nah, Yesus sendiri itu mengatakan di situ, jangan bahwa dia menjelaskan juru selamat itu bersaksi bahwa Bapa surgawi adalah pencipta kita. Ya. Dia ngejelasin begitu, Bapa surgawi itu pencipta bahwa Kristus itu diutus oleh Bapa dan pemimpin sejati yang kita memberikan kehidupan. Ya kan? Itu ada di terjemahan Joseph Smith Matius 23 ayat 6 dibandingin sama Matius 23 ayat 9. Ya. Jadi maksudnya tuh waktu Abang baca Daniel ya. Itu diarahkan itu ke Israel untuk menyelamatkan bangsa-bangsa Israel. Tapi menurut orang Kristen, Abang sendiri yang bilang loh, bukan saya. Menurut orang Kristen bahwa Yesus berhak disembah karena itu adalah nubuat Yesus. Bener ya, Abang bilang begitu ya? Jadi itu secara logis itu enggak Alkitabiah. Karena pemikirannya hanya dari orang Kristen, karena Yesus tidak tahu agama Kristen itu apa. Yesus nggak tahu. Sampai dia mati pun Yesus tidak tahu agama Kristen itu apa. Jadi jangan lari ke Daniel. Iya betul, memang itu memang pemimpin di bangsa Israel, betul banget. Tapi bukan berarti untuk orang Kristen.
Gitu loh. Cuman Iya. mengklaim orang Kristen mengklaim bahwa ya itu Kristus itu adalah seorang Mesias, itu adalah Tuhan yang sejati, dan begitu juga dia sama dengan Bapa. Banyak sekali yang ngomong kayak begitu, Bang. Jadi saya tambahkan sedikit lagi. Boleh, Bang. Di bilangan, Boleh, Bang. di bilangan 23 ayat 19 di situ dia berkata, Tuhan tidak mungkin menyesal karena Tuhan bukan manusia, pula bukan anak manusia, sehingga ia mengingkari kata-katanya dan ia tidak menepatinya. Jadi kalau kita ambil Mesias ini menjadikan satu seperti Bapa sudah menyangkal di perjanjian lama, di bilangan 23 ayat 19 di situ Bapa sudah menolak bahwa dia bukan manusia, pula bukan anak manusia. Kenapa saya mengambil perjanjian lama? Karena pijakan tentang kebenaran itu saya rasa lebih benar perjanjian lama. Karena perjanjian lama dia tidak poligamikan tentang ketuhanan. Dan Yesus mengikuti apa yang diajarkan perjanjian lama. Apa yang dia ikuti? Kehidupan yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah dia utus. Bro, sudah bro. Itu konteks pembahasan itu makin melebar kemana-mana kalau anda tidak kontrol. Oke, lanjut. pertama ya, saya tanggapi dulu perihal ayat Matius. Di sana saya rasa ayat ini sudah jelas nih. Yesus mengatakan, janganlah siapapun di bumi ini sebagai yang disebut sebagai Bapa, melainkan Bapa yang di surga, betul? Ya. Nah, kemudian disambung, jangan pula kamu disebut pemimpin. Maksud dia, semua orang di bumi ini tidak layak disebut pemimpin. Selain pemimpin yang diimani, yaitu Mesias. Ya. Berdasarkan ayat inilah, orang Kristen tidak lagi mengimani bahwa ada lagi nabi selepas Yesus. Sebab apa? Pemimpin di sini sudah final, maksud dia sudah yang terakhir. Sebab ditegaskan di sini, jangan ada pemimpin selain Mesias. Ini ayat ini, berdasarkan ayat inilah Kristen mati-matian tidak mengakui jikalau ada nabi lagi selepas Yesus. Iya. Begitu. Oke, saya tanggapi pernyataan Anda tadi. Begini bro, saya ulangi lagi. Berkaitan dengan ayat Daniel tadi, maksud saya begini. Jikalau orang Kristen tidak mengimani ayat Daniel tadi, jadi Yesus itu tidak dianggap Mesias. Sebab penyebab orang Kristen menganggap Yesus adalah Mesias, sebab dia mengimani nubuatan firman tadi di ayat Daniel pasal 7, 13, 14 tadi. Begitu maksud saya. Disebabkan keimanan orang Kristen inilah perihal ayat itu, bahwa ayat itu ditujukan kepada Yesus, maka orang Kristen itu mengimani Yesus adalah Mesias dan mereka menyembah dia. Iya. Oke. Sekarang saya tanggapi perihal kekeliruan Anda tentang doktrin Trinitas. Sebetulnya, begini, iman Trinitas itu sebenarnya iman yang masuk yang sudah iman yang mendalam. Pertama, orang Kristen itu mengimani Yesus adalah Mesias. Selepas itu, apabila dia merenung-renung ayat Alkitab, dia mendapati bahwa dia mengimani Yesus itu sebenarnya Tuhan itu sendiri. Sebab apa? Didasarkan pada ayat Yohanes bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ini keimanan orang Kristen.
Padahal jasmani manusia Yesus bukan Tuhan. Dia manusia 100%. Tetapi dalam konotasi dia, Yesus berasal dari firman. Iya. Tapi Anda jangan salah paham, bro. Sebab apa? Firman yang dibahas pada Yohanes 1:1 itu bukan merujuk pada ucapan. Sebab kalau kita baca ayat Yohanes 1:1, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Ayat ini, pada mulanya adalah firman, ayat ini berbicara sebelum segala ada zaman, sebelum penciptaan ada. Maksudnya penciptaan itu belum dilakukan. Maksudnya Tuhan waktu itu dia belum bersuara menciptakan. Jadi ini maksudnya firman di situ. Oleh sebab itulah orang Kristen menganggap firman itu atau logos itu adalah pribadi. Bukannya ucapan. Ucapan pun termasuk logos, tetapi untuk khusus untuk ayat Yohanes 1:1 itu, pada mulanya adalah firman. Firman di situ berbicara tentang pribadi logos itu. Belum mengacu kepada pribadi bunyi ucapan. Sebab di situ pada mulanya, maksud dia sebelum ada sesuatu, sebelum ada zaman. Begitu kira-kira apa pengertian orang Kristen. Oke, silakan. Saya tanggapi. Nanti saya tanggapi lagi. Sebetulnya firman ini dari mana asal usul sehingga sebelum adanya Allah pada mulanya adalah firman. Bahwa setahu saya Allah yang berfirman baru ada firman. Tetapi di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, itu. Kalau kita mau ambil rujukan dari analogi Anda, berarti firman ini terpisah dengan Allah. Oke, boleh saya tanggapi? Ya, silakan. Begini, bro. Itu yang saya katakan tadi, pada mulanya adalah firman, itu pembuka kata dia. Pemberitahuan kepada kita bahwa firman yang dimaksud bukan lagi belum mengacu kepada ucapan. Kemudian dia diteruskan. Kemudian ayat itu tidak berhenti di situ, dia diteruskan. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, betul? Iya. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, inilah penjelasan dia bahwa firman itu satu dengan Tuhan. Iya. Kemudian diteruskan lagi, dan firman itu adalah Tuhan. Kalau dalam bahasa ini, kalau saya beritahu Anda, kalau dalam bahasa Yunani lagi spesifik. Sebenarnya kata firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunani dia disebut kai hologos in prostantion. Lepas itu diteruskan lagi ayat seterusnya yang berbunyi firman itu adalah Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunani disebutkan kai theos in hologos. Maksud theos di sini merujuk kepada pribadi tontion tadi. Ayat sebelumnya dalam bahasa Yunani kai hologos in prostantion. Tontion di situ kata Tuhan, diterjemahkan sebagai kata Tuhan. Jadi kata theos yang ayat seterusnya tadi yang kai theos in hologos. Kai theos di situ sebenarnya merujuk kepada pribadi tontion tadi. Itu sebabnya logos di situ atau firman itu adalah pribadi tontion itu sendiri. Oke. Enggak, satu aja, siapa? Bang Rama, satu aja. Gue cuma nanya satu aja nih. Boleh ya, Bang ya? Oke. Ya, sebentar aja. Tadi ini Abang siapa namanya? Lupa gue. Rematos. Oh, Rematos. Tadi katanya kan kalau pada mulanya adalah firman gitu ya, Bang ya? Iya. Iya, itu namanya bertentangan dengan perjanjian lama, karena perjanjian lama di Kejadian 1 ayat 1 itu adalah pada mulanya adalah Allah.
Pada mulanya Allah, bukan firman. Pada mulanya Allah. Terus. Jadi Nanti gini, saya tanggapi. Ya, makanya sabar. Kita ngomong dulu, oke? Terus. Orang-orang semuanya, ya kan? Allah itu kan menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, maka jadilah terang. Allah berfirman, jadilah apa, ya kan? Nah, ini kan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu gimana sih kalimatnya? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah Allah, gitu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Betul, firman itu bersama-sama dengan Allah, betul, karena itu adalah perkataan firman, perkataan Allah. Ya kan? Kalau berfirman, ya kan? Allah berfirman, namanya Allah sudah mengatakan sesuatu yang akan terjadi. Berfirman, itu kata kerja, berfirman. Gitu. Ini kita pakai ini. Jadi yang saya nggak pahamnya bahwa sesuatu yang kita pelajari ya dengan kalimat-kalimat atau tata bahasa yang ini kayaknya nggak masuk akal kalau diterjemahin di Alkitab. Misalkan pada mulanya adalah firman. Ya memang pada mulanya adalah firman, betul. Firman itu bersama-sama dengan Allah, betul, nggak salah. Jadi firman itu adalah Allah, bukan firman itu adalah Allah. Ya kan, karena Allah itu berfirman. Firman itu adalah sesuatu yang belum dikatakan oleh Allah. Yaitu kita memberikan misalkan Yesus, saya bahwa aku telah Bang Rama, Yesus mengatakan menyampaikan firman-Mu, kan begitu ya? Iya. Ya kan? Menyampaikan firman-Mu. Yesus sendiri mengatakan menyampaikan firman-Mu. Jadi begini, kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Iya, itu dia. Iya. Telah aku sampaikan kepada mereka. Ya. Di Yesaya pun dia mengatakan di situ, Allah berkata, segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia dan dia akan melaksanakan apa yang aku suruhkan kepadanya. Maka jelas yang dikatakan firman ialah ucapan Allah yang keluar dari mulut Allah. Nah, maka kalau kita sandingkan dan perhadapkan kedua kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, ini saling kopen mengopen. Perjanjian lama mengatakan Allah duluan, perjanjian baru mengatakan firman duluan. Itu dia. Jadi lucunya itu kenapa adanya dibedakan, firman itu dibedakan. Ya misalkan, ini gue percaya nih Yesus itu Tuhan karena firman itu adalah Allah. Allah berfirman, jadilah Yesus. Misalkan, itu Yesus itu Tuhan. Ya kan? Oke, bro, saya merujuk ke situ. Tapi kalau seandainya misalkan kita baca Matius 15 ayat 24 bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang bagi Bani Israel. Ya enggak, itu maksudnya itu diutus nanti dia akan ke dunia segala macam begini. Jadi orientasinya atau ininya berbeda gitu loh. Lanjut. Oke, saya tanggapi. Mana, bro? Boleh saya tanggapi? Iya, Tanggapan. silakan. Oke, begini, perihal firman, begini bro. Kita tidak bisa membandingkan perkataan kita dengan firman Tuhan. Sebab apa? Ini saya beritahu Anda. Iya. Tuhan itu maha tahu. Sebelum penciptaan ada, firman yang dia akan ucapkan itu sudah ada dalam diri Tuhan. Inilah yang disebut firman. Jadi Tuhan, sebelum Tuhan berfirman untuk menciptakan segala sesuatu, firman itu sudah ada dalam pribadi Tuhan. Iya. Misal kata ya, dalam ayat Kejadian 1 ayat 3. Di sana kalau dalam bahasa Ibrani, Vayomer Elohim Yeheor va Yeheor. Nah, ini dia berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi contohnya firman ini ya, sebelum diucapkan oleh Tuhan, sudah ada dalam pribadi Tuhan. Inilah yang orang Kristen imani sebagai firman. Tuhan
sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, firman itu memang sudah ada dalam diri Tuhan. Sebab Tuhan itu maha mengetahui. Mantap. Benar sekali. Itu sebabnya firman itu adalah pribadi Tuhan. Tuhan tidak serupa dengan kita. Kita sembarang bicara pun ada. Ataupun pembicaraan kita yang nanti tahun depan kita belum tahu, betul? Iya. Ini beda kita dengan Tuhan. Inilah iman Kristen, bahwa firman itu sendiri adalah pribadi Tuhan. Ya. Oke, jadi begini, saya sambung sedikit ya. Nah, oleh sebab itu, apabila firman itu sudah keluar dari mulut, maka firman itu tidak punya daya lagi selain yang berfirman. Oleh sebab Yesus yang kalian hubungkan dengan firman ini, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Datangnya hari kiamat, aku sendiri pun tidak tahu, melainkan Dia yang mengutus aku. Ya. Anak manusia pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, terkecuali Bapa yang di surga. Ya sudah, kalau begitu. Oke, saya tanggapi ya. Ini Anda ada satu kekeliruan di sini. Sebab apa? Tunggu, sebentar. Ini yang saya mau garis bawahi sebentar, Bang. Ya kan? Pasti kalau seandainya dengan merujuk ke adanya kalimat-kalimat seperti itu, pasti dianggap adalah sebuah kekeliruan. Ya kan, kita yang mengartikan kekeliruan. Tapi kalau seandainya Yohanes 1 ayat 1, itu yang benar. Gitu loh. Itu yang benar. Jadi mengklaim bahwa itu adalah yang benar, tidak ada kekeliruan. Jadi kalau saja gitu tidak bisa mengartikan ini. Kita udah tahu sih jawabannya. Lanjutkan, Bang. Oke, begini. Anda itu sebenarnya Anda mengalami satu kekeliruan tentang iman Kristen. Bagaimana Kristen itu menanggapi hal-hal semacam ini. Begini, firman itu kekal. Dia tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Makanya ketika firman menjadi manusia, yaitu jasmani Yesus itu terpisah dari firman. Firman itu tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Anda perhatikan ini. Firman itu tidak boleh mati atau tidak boleh hilang. Dia kekal. Sekalipun firman itu jadi manusia, yaitu jasmani manusia Yesus. Dengan dengan tujuan dia, karya dia sebagai manusia. Tetapi firman itu masih ada bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, perkataan Yesus itu, kalau Anda merujuk kepada nubuatan-nubuatan tentang Mesias, ini saya ambil dari Yesaya pasal 11. Yesaya pasal 11. Anda pernah pahami ini dulu. Yesaya pasal 11, di situ nubuatan. Ayat pertama dan kedua itu nubuatan tentang Mesias. Ini dikatakan begini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai ini adalah nama bapaknya David atau Daud. Oke, saya teruskan. Dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi, nubuat ini digenapi ketika Yesus dibaptis, yaitu kalau kita baca ayat Matius pasal 3 ayat 16-17, di situ dikatakan bahwa Roh Tuhan itu turun ke atas Yesus seperti burung merpati. Kemudian dikonfirmasi dengan suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Roh Tuhan ini turun ke atas jasmani manusia Yesus. Jadi semenjak itu, setelah itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam kan. Setelah itu, Yesus mengajar berdasarkan kehendak Roh Tuhan yang ada dalam jasmani manusia Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan begini. Saya bacakan satu ayat yang mungkin Anda pasti keliru. Ayat Yohanes. Ayat Yohanes pasal 14 ayat 10. Yesus berkata begini.
tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, maksud Bapa, Yesus bilang bahwa Bapa ada di dalam diri dia. Ayat ini sama seperti ayat Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi orang kalau tidak mengerti bahwa roh Bapa itu ada dalam jasmani manusia Yesus. Jadi ini yang menyebabkan orang keliru. Orang keliru, wah, Yesus ini adalah Tuhan. Jasmani manusia Yesus adalah Tuhan. Sebab dia berkata begini, padahal yang Yesus maksudkan adalah roh Bapa itu ada dalam diri dia. Oleh sebab itu, segala ucapan Yesus adalah kehendak Bapa yang dalam diri dia. Oke, berarti begini, segala ucapan Yesus adalah segala ucapan ialah kehendak Bapa, iya kan? Ya, dalam jasmani manusia Yesus. Iya, dalam jasmani manusia Yesus, berarti apa yang keluar dari Yesus ialah ucapan Bapa, benar nggak? Ya, ya. Berarti kalau Bapa mengatakan, berarti kalau Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku, itu ucapan siapa? Bapa atau Yesus? Itu tertuju kepada jasmani Yesus. Tertuju kepada jasmani manusia Yesus. Jangan begitu jawabannya, Bang. Ditanya itu Yesus atau Bapa. Ditanya aja. Jawabnya aja, Bang. Gitu. Ini saya aja bisa jawab nih, Bang. Ini pertanyaan simpel sebenarnya. Jadi ini yang kedua. Tadi Anda mengatakan begitu Yesus dibaptis dan langit terbuka dan roh Bapa turun di atas Yesus, iya kan? Iya. Semenjak Yesus lahir dan dia belum dibaptis, dia menggunakan roh siapa? Mana? Roh siapa? Oh begini, saya jelaskan pada Anda. Iya. Kita manusia dan termasuk Yesus. Roh kita itu adalah roh hidup, roh kehidupan. Kalau tidak ada roh kehidupan, kita itu mati. Kita tidak bisa hidup. Tetapi roh, Anda jangan salah paham. Roh itu dengan jiwa. Bukan, Bang, Abang ngomong kayak di sekolah minggu, Bang, beneran. Jadi gini, Bang, maaf ya, Bang ya. Maaf ya, Bang. Ini Abang yang mengartikan sendiri. Abang yang mengartikan sendiri ya, Bang ya. Abang yang mengartikan sendiri, ya kan, bahwa Yesus berkata, ya kan, bahwa firman itu ada di dalam diri Yesus gitu kan. Allah itu ada di dalam diri Yesus, benar ya, Bang ya? Iya, benar ya, Bang ya. Iya, sekarang kita hidup Tuhan itu ada dalam jasmani Yesus. Betul, roh Tuhan. Benar ya, jasmani Yesus. Saya hidup pakai roh. Ya, bukannya roh Nabi Muhammad, bukan. Ya, tapi roh dari Allah. Ya, Bang ya. Firman Allah mengatakan, Andre engkau hidup. Andre lu mati ya, mati. Firman. Jadi kita hidup juga di dalam firman. Iya, jadi kesimpulannya begini, Bang Andre. Sabar sebentar. Kesimpulannya begini. Terus sebelum roh Allah itu turun dari Yesus, Yesus kecil itu menggunakan roh dari siapa? Jangan bilang dari Allah juga ya. Bro, saya mau menjelaskan tadi, tapi Anda tidak mau. Anda tidak mau sabar. Anda tidak mau sabar. Bahwa ini posisi manusianya sama posisi Tuhannya. Oke. Anda dengar dulu, Bro. Iya, izinkan dia, ya. Izinkan dia ini. Iya, saya beritahu Anda, sekarang kita hidupkan. Kalau Anda pernah, jikalau Anda pernah melihat orang kerasukan setan, itu roh setan masuk dalam diri dia. Anda mengerti ini ya? Nah, jadi Anda harus bedakan apa yang saya katakan tadi dengan pendapat Anda ini. Yesus, Anda dengar dulu. Sampai ngomong mulu loh, Bang. Sampean ngomong mulu loh, kayak nggak mau kalah loh. Ini ada lagi dijelasin juga, sampean langsung bantah lagi. Bukan, Anda dengar dulu. Iya, selalu dengar kok, dari tadi dengar nggak dibantah, tapi pas dijelasin langsung ngebantah lagi. Begini, jasmani Yesus, roh jasmani Yesus, sama seperti kita, roh manusia, sama seperti kita. Anda dengar ini. Nah, saya itu beda seperti pendeta-pendeta lain yang mengatakan
bahwa roh Yesus itu adalah roh Allah sendiri. Ini saya tidak terima ini. Ah, roh Yesus sama seperti roh kita. Tetapi bedanya Yesus itu berasal dari firman. Dia bukan hasil dari hubungan biologis manusia. Oke, ya, Jadi ini saja beda kita dengan Yesus. Yesus itu suci sebab dia berasal dari firman, bukan berasal dari biologis manusia. Iya, saya paham. Nanti, Saudaraku. nanti begini. Saya habiskan dulu. Oke, lanjut, supaya lanjut. Anda paham. Oke. Sekarang apa yang Anda keliru tadi, saya sudah katakan. Saya bacakan ya, ayat Matius ya, supaya Anda paham. Mengapa saya katakan roh Bapa ada dalam jasmani manusia Yesus? Ya. Nah, sini saya bacakan. Ya. Matius pasal 3, ayat 16 sampai 17. Nah, dengar sini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi, roh Bapa itu masuk ke dalam jasmani manusia Yesus ketika Yesus dibaptis. Inilah yang sebagai menyaksikan. Masuknya rohnya itu dari mana tahunnya, Bang? Ya? Masuknya rohnya Allah itu masuk ke Yesusnya itu di mana? Ada kalimatnya nggak? Masuk ke tubuhnya Yesus itu ada nggak? Ini ayat Matius 3 ayat 16. Iya, aku udah baca, aku baca. Iya, turun ke atasnya roh itu serupa burung merpati turun ke atas jasmani Yesus. Turun ke atas jasmani Yesus, bukan ke dalam jasmani Yesus. Iya, roh itu Anda tidak bisa artikan roh sebagai sesuatu yang aku cuma pengen tahu aja, Bang. Abang bilang katanya masuk ke dalam, jadi Allah itu masuk ke tubuh masuk. Yesus. Nah, aku pengen tahu di mana bro. penjelasannya bahwa Yesus Allah itu masuk ke tubuh Yesus, ada nggak? Di atas Yesus, jasad Yesus. Memang betul. Ada. Gitu. Karena baca ayat Lukas. Iya, Lukas berapa? Nah, Lukas pasal 4. Lukas pasal 4. Mari kita bacakan mulai dari ayat 18. Iya. Ada apa itu? Demikian bunyi dia, roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tujuannya Allah tuh ngutus apa sih, Bang? Tujuannya Allah ngutus tuh apa, Bang? Anda bedakan dulu, bro. Betul. Mesias itu memang diutus. Memang betul. Memang diutus, bro. Ya udah, oke ya. Jadi saya terpikat dengan statement yang saudara Ranti Perak ini memberikan. Saya mohon saudara-saudara izinkan untuk saya coba-coba kuras pendapat saya dengan saudara Ranti Perak ini. Oke. Silakan. Ya. Jadi begini, kita bahas sesuai urutan, ya. Karena Alkitab yang ada duluan, maka kita bahas dari Alkitab sampai mentoknya ke Al-Qur'an. Setuju? Terlalu luas. Lanjut. Oke. Bro, skopnya terlalu luas. Itu nggak boleh. Kalau diskusi semacam ini, berikan satu topik yang spesifik. Anda jangan melebar kemana-mana. Nanti pembicaraannya nanti jadi debat kusir kita. Iya, jadi begini. Mana yang Anda mau bicarakan? Topiknya tentang keaslian firman Tuhan di dalam Alkitab maupun Al-Qur'an. Nah, itu topiknya. Oke, Anda yang menentukan topik ya. Jadi, saya ikut saja. Jadi sebelumnya saya bertanya, apakah Alkitab itu semua firman Tuhan atau bukan? Siapa? Saya yang jawab. Iya.
Itu ukuran apa yang kita pakai dulu? Allah berfirman Saya- langsung atau? Saya tanya, apakah Alkitab itu semua firman Tuhan atau bukan? Kalau menurut suaranya double, kepercayaan suaranya double. Kristen, kalau menurut Firman Tuhan kepercayaan semua, bro. Kristen, itu penulis Alkitab itu diilhami oleh Tuhan. Apa yang harus Ya. mereka tuliskan? Karena kalau dituliskan semua, langit jadi kertas tidak cukup. Bahkan semua yang Tuhan Yesus lakukan banyak hal tidak dicatat. Saya tidak Inti-intinya bertanya saja yang tentang, dicatat. tentang ditulis semua. Ya. Diilhami oleh Tuhan, Iya, betul. menurut Anda? Oke. Nah, sekarang kita ambil poin-poin penting saja, mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, tapi poin-poin pentingnya supaya tidak terlalu melebar. Nah. Di saat kedua anak Lut meniduri anaknya, kepada siapa Tuhan mengilhami kejadian itu sehingga dicatat? Itu Alkitab menceritakan yang sebenar-benarnya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Iya, Nabi Iya, itu apa yang dia lakukan, maksud saya begini, Tuhan mengilhami kepada siapa sehingga kedua perbuatan yang begitu jorok kita dengar atau kita baca sehingga bisa ditulis. Nah, ya gitu loh. itu kalau Apa, bro? sejarahnya, itu sejarah, Bang. Sabar, kasih Itu- Pak rantai perak yang menjawab. Itu sejarah satu bangsa, itu perjalanan umat manusia. Oke, berarti bertentangan dengan pendapatnya siapa? Pak Ramason ya. Tadi dia mengatakan semua firman Tuhan, tetapi di sini satu mengatakan itu sejarah ya, sejarah atau riwayat. Nah, Firman Itu Tuhan, bro. Firman Tuhan. Alkitab itu di dalamnya mengandung sejarah, firman Tuhan, penulisnya diilhami oleh Allah untuk menulis itu, begitu? Oh, diilhami oleh Allah untuk menulis itu. Iya, berarti Allah berfirman kepada mereka, baru mereka menulis, begitu. Ada yang begitu langsung Allah berfirman mereka menulis, ada yang memang mereka diilhami sejarah itu harus ditulis. Iya. Oh, begitu. Berarti Tuhan menceritakan kedua perbuatan anak si Lut ini yang meniduri anaknya kepada orang-orang sang penulis itu. Iya. Itu harus ditulis supaya tahu bagaimana perjalanan hidup manusia, apa yang terjadi dengan keturunannya. Keturunannya itu musnah, Pak. Iya, saya paham, tetapi Tuhan mengilhami kan kepada mereka sehingga mereka harus menulis itu kan. Tuhan menyampaikan kepada mereka, menceritakan kepada mereka, iya kan? Ilhami tidak berarti Anda harus beda ya. Orang yang dipakai Tuhan itu, orang yang memiliki roh Tuhan itu ketika dia menulis Alkitab, dia diilhami oleh Tuhan apa yang harus dia tulis. Jika seandainya itu suatu sejarah yang memang perlu untuk ditulis, pasti dia tulis, Pak. Begitu. Iya, tapi begini, bro. diilhami dengan apa? Sehingga dia bisa tahu sejarah yang sudah lalu. Perjalanan masa Lut dengan perjalanan Tuhan Yesus, penulis-penulis ini, itu sangat jauh. Yang jelas akan menceritakan cerita kepada itu mereka. Sejarah itu, Pak, turun-temurun. Anda tidak perlu ke 500 tahun lalu, Pak, untuk mengetahui itu Majapahit, Pak. Begitu. Begini, bro. Jadi begini. Nah, jadi begini, kalau Anda mengatakan bahwa itu sejarah itu turun-temurun dan kita tidak perlu harus masuk ke masa lampau, ya ini kejadiannya seperti kalian. Apa yang diceritakan di masa lampau lain, yang kalian yakini lain. Itu hadis kalian yang kalian pegang itu, katanya. Jangan dulu merujuk kepada hadis. Tapi jangan dulu merujuk kepada hadis. Jadi kalian tidak percaya hadis. Kalian tidak percaya hadis. Jangan dulu merujuk kepada hadis dulu, bro. Jangan lari ke situ dulu. Itu sama. Nanti. Itu sama halnya itu. Pertanyaannya apa dulu itu? Dijawab aja dulu. Begitu. Sudah dijawab. Maksudnya tujuan pertanyaan apa? Sudah dijawab, sudah jelas. Coba langsung ke pertanyaan saja. Katanya kan semuanya diilhami oleh Allah, gitu kan? Iya. Begini, bro. Jadi begini. Jadi begini. Langsung ke pertanyaan, bukan mengambang ke sana kemari. Iya, jadi saya kan tadi bilang kita ambil poin-poin penting di perjanjian lama, baru
merujuk ke perjanjian baru. Sesudah itu baru Anda juga bertanya. Ya kan? Saya punya kan belum selesai. Saya minta waktu 10 menit lagi. Terlalu lama juga. Jadi begini. Di perjanjian lama Allah mengilhami sehingga Musa menulis. Ya. Pada mulanya adalah Allah. Di perjanjian baru Allah mengilhami. Pada mulanya adalah firman. Dua hal yang diilhami ini sudah sangat bertentangan. Apakah Anda yakin itu adalah ilham benar-benar yang saling bertentangan? Di perjanjian lama Allah terlebih dahulu. Masalahnya ada di otak Anda. lebih dahulu. Itu tidak bertentangan. Anda salah, jangan langsung bilang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan situ, otak Anda yang bertentangan. Ya, coba firman Anda jelaskan itu adalah kalau memang Allah. tidak bertentangan. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya Allah, firman itu adalah Allah, apa bedanya? Ya, Coba kamu jelaskan. Ya, coba jelaskan loh. Coba jelaskan. Firman, Begini bro, saya firman, jelaskan. firman mulanya itu dengar, adalah dengar. Allah. Dengar. Pada Apakah mulanya ada yang firman. lebih dahulu dari Allah? Saya tanya. Apakah Allah tidak bersama dengan firman-Nya? Firman Dalam itu kan kekekalan. ucapan Allah. Nah, sekarang begini. Anda sekarang salah. begini. Anda salah. Sekarang Anda menganggap firman enggak, itu ya, seperti firman yang itu apa? difirmankan kepada manusia. Ya. Firman Jadi itu sekarang firman itu pencipta. apa? Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Jadi firman itu pencipta. Oh, bukan Allah yang pencipta, tetapi firman. Di Bro, ini perjanjian saya lama Allah jelaskan. Firman menciptakan itu di langit dan dalam bumi, Allah. bukan firman Satu menciptakan dengan langit Allah. dan bumi. Begitu. Perak. Segala, Saya mau sampaikan. segala Ya. sesuatu diciptakan oleh firman. Jadi Sekarang begini, Bro, saya itu- jelaskan dulu. Allah Anda Sabar, tanpa sabar, sabar. berfirman, Sabar. apa yang bisa Anda lakukan? Allah Anda Jadi- tanpa berfirman, apa yang bisa Iya, Allah Anda lakukan? Iya, jadi begini. Kontradiksi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Di perjanjian baru firman yang melaksanakan sesuatu tanpa Allahnya. Itu. Firman itu adalah Allah. Itu sederhana. Anak belum bisa Kita- baca, paham itu. Oke, sekarang begini. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Apakah firman yang sudah keluar dari mulut Allah itu tetap Allah atau bukan? Sang firman tetap Allah. Itulah Tuhan Yesus. Asal firman Dari dari mana? kekal sampai kekal. Pokoknya Asal Bro. firman dari mana? tetap Sekarang saya tanya, Allah Anda jangan berfirman. Allah Anda jangan berfirman ya. Apa yang terjadi kalau Allah Anda tidak berfirman? Sebenarnya Ya, begini. kata apa-apa. Jadi begini, kalau Allah tidak berfirman tidak ada Yesus. Ya, betul. Kalau Allah Anda tidak berfirman, Allah Anda itu batu. Karena dia tidak Bro. berfirman. Tadi saya sudah jelaskan, bro. Lalunya ke Tadi saya sudah Gitu. Tadi saya sudah jelaskan, Anda balik lagi ke situ. Masalahnya, Anda ini Sabar, tidak paham. Apa Dia tidak akan pernah Rahmana? paham. Tidak akan Anda pernah tidak paham. paham. Pokoknya umat Saya Muslim itu nggak ada yang pernah paham. Ya. Tadi saya Umat sudah Muslim itu nggak ada yang pernah jelaskan. paham. Saya jelaskan Sebenarnya- lagi, mau. Firman Sebenarnya itu sebenarnya itu Allah berfirman atau firman berallah sebenarnya. Coba. Kalau menurut begini. Kristen firman berallah. Oh, firman berallah. Pantas, konyol. Begini, Jadi saya begini. jelaskan. Anda Jadi begini, berhenti Bang dulu, Ali Musa. dengar dulu. Sebentar, Anda dengar dulu. Dua kata saya. Saya tambahkan. jelaskan Jadi begini. dulu. Jadi begini Perihal Bang Ali kejadian Musa. satu. Iya, sabar. Perihal kejadian satu. Saya jelaskan dulu. Sabar. Anda Jadi begini Bang muter-muter Ali ke sana, Musa. ke sini, ke sana. Nggak ada Jadi ujungnya, begini bro. Bang Ali Musa. Kalau di perjanjian lama Allah berfirman, kalau di perjanjian baru firman berallah. Itu Oh, Anda betul. salah memahami, bro. Ini saya jelaskan. Kejadian 1 ayat 1 itu pemberitahuan Musa perihal Nah, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Allah menciptakan. Dengan berfirman. Anda paham di situ. Jadi ini pertama. Kedua, saya sudah jelaskan tadi pada Anda. Anda jangan hubungkan firman Tuhan itu dengan perkataan kita manusia. Kita manusia bukan maha tahu. Firman Tuhan itu sebelum segala sesuatu ada, firman Tuhan itu sudah ada dalam diri Tuhan sebab Tuhan maha tahu. Iya. Inilah yang disebut oleh Kristen sebagai pribadi logos itu.
Iya, oke, stop Bila sampai Anda- di situ dulu. Bila Anda nggak Sampai di situ paham perkara ini, disitulah Anda muter-muter. Firman itu Sampai di ucapan, situ dulu, firman ya. itu ucapan. Iya, sampai di situ dulu. Ngomong yang Sampai, muter-muter ya. siapa? Ya, sampai di situ Lanjut, dulu. Oke, Bang Rama. Lanjut, Bang Rama. Anda mengatakan bahwa firman itu adalah pribadi Allah. Nah, sekarang begini. Justru kalau memang firman itu pribadi Allah, tidak mungkin pribadi saya mendahului saya. Pribadi saya itu kan harus ada saya baru ada pribadi saya. Di perjanjian di Injil Yohanes 1 ayat 1 firman duluan daripada Allah. Pada mulanya adalah firman. Di perjanjian lama Allah berfirman. Nah, oleh Oke. sebab itu saya Saya jawab. katakan bahwa di perjanjian lama Allah berfirman, di perjanjian baru firman berallah seperti kata Bang Ali Musa. Oke, saya jawab. Bagaimana Anda mengetahui Allah itu ada jikalau firman tidak nongol? Jadi coba jawab dengan saya. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Allah itu ada jikalau firman nggak nongol? Oh, jadi bagaimana Anda saya jawab. mengetahui Allah? Jadi begini, tidak mungkin dia sebagai Allah dia tidak berfirman, karena apa yang dia ciptakan dari makanya firman-Nya. yang duluan manusia tahu adalah firman, sebab dia yang memperkenalkan bahwa Allah itu ada. Jadi Jika begini, Pak. tanpa firman, Ini dibalik-balik ini. Ini dibalik-balik ini. Bro, tanpa firman Anda nggak mengenal Firman siapa adalah itu Allah. perkataan. Tanpa ada Allah tidak ada firman. Gimana Yes. caranya firman? Sekarang Anda firman jawab. adalah perkataan. Anda Tapi di jawab sini di perjanjian baru, pertanyaan saya tadi. Anda jawab Lah, itu pertanyaan tadi. saya tadi. kalau nggak ada firman, Sekarang- ada Allah nggak? Oke. Ya nggak ada, Kalau karena Allah itu yang berfirman, bukan firman itu yang beralah. Ya, jangan Begini. dibalik-balik, Bang. Abang yang muter-muter. bukan muter-muter, Anda yang nggak paham. Loh, Sini, sekarang Anda- sekarang gini, berpikir secara logis, Bang. Logis Ya. apanya? Firman, enggak, sekarang gini, firman itu jadi ada dua makna ya. Jadi ada dua makna. Jadi berbeda. Firman itu ya kan firman itu adalah perkataan, yang satu firman itu adalah Yesus itu Tuhan. Ya kan adalah wujud. Firman itu adalah wujud. Kan begitu. Anda melebar ke sana. Itu sebabnya Anda nggak paham. Lo bukan ngelebar, ini kan Begini, saya ikutin begini. apa yang pertanyaannya. Katanya Mudah, kalau bro, ada mudah. firman, Begini, saya tanya Anda balik. Rematos, Begini, tunggu saya sebentar tanya ya. balik. Rematos, Kejap. tunggu sebentar ya. Sekejap saja, sekejap. Saya berikan saya masa 1 menit. Saya tanya pada dia ini. Sebelum Tuhan berfirman apa-apa untuk menciptakan langit dan bumi, jikalau Anda ada di sana, bagaimana Anda mengetahui Tuhan itu wujud jikalau dia tidak berfirman? tanpa firman tidak ada Anda- kehidupan. Tanpa firman tidak ada kehidupan. Ingat, tanpa firman berarti tidak ada Anda kehidupan. mengenal firman dulu. Dengar dulu. Anda mengenal firman Saya dulu, belum baru selesai. Allah. Iya, Anda jadi gak begini, akan mengenal Allah jika Allah tak berfirman. Iya, Itu jadi begini. sebabnya pada mulanya adalah firman. Sebab yang dikenal dulu adalah firman. Gimana ceritanya Anda dia paham kenal di dulu situ? adalah firman? Nggak, Iya. Gimana Kalau ceritanya Allah sekarang tak begini? berfirman, Anda gak bisa mengetahui dia ada atau gak. Nah, kalimatnya ya, ini kalimatnya ya, saya garis bawah ya. Kalau Allah tidak berfirman, Anda gak tahu dia ada atau berfirman. tidak ada. Enggak, Ah. tunggu dulu. Tunggu, saya mengutip kalimat Anda. Ya. Kalau Allah tidak berfirman, Anda ngomong begitu ya? Ya. Kan? Berfirman. Berfirman. Itu kata kerja atau kata apa? Saya sudah tahu, bro. Sekarang kita Enggak, mengambil tunggu, poin tunggu, dia tunggu. firman. Tuh, Itu dijawab. tuh. Itu aja Enggak, dulu enggak. dijawab. Tadi ini gua ngikutin omongan abang nih. Iya. Tunggu, saya Bilang tengah Allah ya, saya berfirman. tengah ya. Tunggu, saya tengah ya, Andre. Andre, saya tengah Ngerti ya. Andre, Tunggu saya dulu. tengah ya. Tunggu dulu, Rantai. Tunggu dulu. Tunggu, Ya saya kan, tahu. berfirman. Anda kan sudah bilang tadi kan, Andre. Ya. Berarti firman itu ada dua ya. Ya, itu Firman. menurut kalian ya. Enggak, seperti yang Anda katakan tadi kan, berarti itu ada firman, Dua makna, ada dua ada makna. firman, ada yang iya, dua makna firman. Iya, betul itu Yes. Pak Betul. Rematos, itu betul. Karena ketika Tuhan misalnya berfirman kepada seseorang, dia menyampaikan pesan kepada seseorang. Pengertian Tuhan Yesus itu sang firman itu sendiri, begitu. Begitu, Andre, Ya, karena lanjut. diutus karena Yesus itu diutus untuk memberikan firman Allah kepada umat manusianya. Gitu loh. Karena firman Allah itu tidak bisa langsung secara kasat mata atau tidak bisa langsung bertemu dengan
dengan manusia. Makanya diutuslah seorang nabi, yaitu Yesus pada saat di Israel itu. Dalam makna Mesias ya. Ya, dalam makna Mesias, makanya diurapi. Siapa yang mengurapi? Yaitu Allah sendiri, Allah. Ya kan? Kalau seandainya Yesus Allah, yang mengurapi Yesus dia sendiri. Kan nggak mungkin, hal itu juga hal yang nggak mungkin. Makanya tadi pertanyaannya bahwa tidak ada firman, tidak ada Allah. Ini dibalik soalnya, diputar. Ya kan? Bahwa Allah itu berfirman. Bukan firman itu beralah. Begini Andre ya, pengertian dalam kekristenan ya. Kalau beda firman, makanya ini adalah pengertian dalam kekristenan. Jadi adalah menurut Kristen, ya, menurut Kristen. Karena gini, Yesus pada saat itu dia tidak tahu Kristen itu apa. Yesus tidak tahu. Yesus tidak tahu Kristen itu apa. Ya, karena Kristen itu kan pengikut Tuhan Yesus. Tidak mungkin kan Tuhan Yesus mengikut dirinya sendiri kan? Iya betul. Makanya itu situ kan. Kata Kristen itu pengikut Tuhan Yesus, begitu ceritanya. Ya, Kristus yang diurapi toh. Jadi ya kan? Iya, pengikut ya Kristus. gimana Bang Rama? Silakan lanjut Bang Rama. Saya izinkan ke Rantai Perak dulu. Silakan supaya real kan masing-masing kita keluarkan kita punya pendapat. Karena kalau Bang Ramana Terima itu kasih. selalu mengizinkan untuk saudara-saudara yang memberikan penjelasan supaya kita bisa petik pengalaman dari situ. Silakan saudaraku. Amin. Oh ya, terima kasih. Di sini saya kembali ke firman ya. Ketika Allah berfirman itu disebut firman Allah. Tetapi Tuhan Yesus, dia itu adalah sang firman itu sendiri. Jadi di depannya ada sang firman itu. Jadi itu perbedaannya antara firman Allah dan sang firman, begitu. Firman Allah dan sang firman itu beda ya? Iya, beda-beda. Iya. Ya, bisa Anda jelaskan di mana perbedaan antara sang firman dengan firman Allah? Nah, misalkan Tuhan berfirman kepada Musa ya. Iya. Di situ firman. Tetapi ketika firman itu, sang pencipta itu, yang menciptakan langit dan bumi itu, datang ke dunia, mengambil rupa manusia, itu disebut sang firman. Karena dia yang menciptakan, dia yang menciptakan dunia ini, begitu. Berarti sang firman itu sudah menjadi manusia ya? Iya. Ya, oke. Kita clearkan bahwa sang firman itu telah menjadi manusia. Jadi awalnya firman itu adalah Allah itu sendiri menurut perkataan Alkitab kan? Dan firman itu menjadi manusia. Maka manusia ini adalah Allah itu sendiri. Benar tidak? Iya, dia satu hakikat dengan Allah. Karena kan menurut Yohanes 1 kan, iya. Menurut Yohanes 1 kan firman itu adalah Allah. Gitu. Iya, firman itu adalah Allah. Ya, jangan Anda rubah lagi sebab kata tepatnya sebenarnya kata tepatnya kalau kita melihat ke bahasa asli seharusnya itu kan disederhanakan ditulis firman. Sebenarnya itu sang firman. Karena kata firman di situ pribadi di Yohanes 1 ayat 1 itu. Berarti sang firman itu telah menjadi manusia ya? Iya, sang firman yang pribadi begitu. Nah, jadi yang menjadi ketuhanan dia dalam diri sang firman itu firmannya atau manusianya atau ruhnya, supaya kita paham. Iya, firmannya itu memang Allah. Itu kan sudah dijelaskan di Yohanes 1 ayat 1 kan. Firmannya adalah Allah. Iya, ketika dia menjadi manusia, dia memiliki Allah, kan? dua natur. Natur manusia dan natur Allah. Tetapi itu satu, tidak terpisahkan itu. Iya. Oke. Berarti apa yang dikatakan sang firman itu adalah perkataan Allah kan? Iya, apa yang Yesus katakan itu perkataan dari sang firman. Firman dari sang firman, begitu. Iya. Firman dari sang firman. Berarti di sini konteksnya firman berfirman begitu. Sang firman pencipta berfirman, begitu. Nah, ini asumsi atau alkitabiah? Ini alkitabiah. Harusnya
Kalau Alkitab kan Alkitabiah Alkitab kan diterjemahkan itu untuk mudah dimengerti ya. iya. Jadi dia langsung ditulis firman. Firman itu menjadi manusia. Kalau Iya, kita iya. melihat ke dalam bahasa asli, karena firman itu adalah pribadi, dalam bahasa aslinya harusnya sang firman. Begitu. Sang firman. Nah, berarti konteksnya itu kan seperti tadi saya bilang. Nah, sang firman berfirman. Iya kan? Iya, betul sekali. Iya. Terus sang firman ini berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yang dia terima firman lagi ini dari siapa? Itulah keistimewaan Allah Trinitas ya. Oh, Dia tidak Trinitas. seperti kita manusia. Iya, dia tidak seperti kita manusia. Ketika manusia itu dua pribadi, tidak mungkin satu. Tetapi Allah ketika dia menyatakan keilahiannya dalam wujud tiga pribadi, dia tetap satu. Iya. Dia tetap satu. Tetapi kalau Anda menjadikan satu pribadi Allah dengan Yesus, berarti apa yang Yesus katakan seperti apa yang tadi Anda katakan, itu kata sang firman juga kan? Iya, betul. Berarti kalau sang firman mengatakan dia tidak tahu apa-apa, pribadi Allah pun demikian. Atau bagaimana? Ketika Yesus mengatakan dia tidak tahu itu yang manusianya. Iya, yang manusianya. Terus ya, kealahannya di dia mana? Kan sebagai ya. anak kan. Iya. Iya, terus sebagai anak. Iya, sang firmannya itu kemana? Yang jelas karena sang firman itu ada dalam diri dia. Dan apa yang diucapkan ialah itu dari sang firman, karena di sini konteksnya sang firman berfirman. Nah, jadi apa yang diucapkan oleh Yesus berarti itu adalah sang firman berfirman. Iya. Iya kan? Iya. Konteksnya situ kan sang firman yang menjadi manusia. Iya, sang firman menjadi jadi manusia ketika, tadi. Iya, ketika dia berbicara itu, ketika Tuhan Yesus berbicara itu, Tuhan Yesus berbicara dalam proporsional sebagai manusia. Ya, berarti kalau proporsional sebagai manusia berarti tidak bisa kita katakan itu adalah firman, tetapi itu ucapan manusia. Dia berbicara dalam apa ya? Konteks diri dagingnya itu, diri manusianya itu, fleshnya. Iya. Tetapi Bapa yang diam di dalam dia. Di dalam Tuhan dia. Yesus bilang, Bapa yang diam di dalam aku. Bapa yang diam di dalam aku, yaitu Bapa itu kan Allah itu sendiri kan? Iya, dia tahu semuanya. Iya, oke. Berarti Yesus ada yang Yesus bicara secara manusia normal biasa, ada juga perkataan Yesus yang memang merujuk kepada perkataan Tuhan. Benar apa salah? Loh, kok keluar? Ya mungkin ke ini kali, mungkin ke jaringan kali itu. Bagus ini saudara, ini bagus kita berdialog, bagus dalam arti ini penjelasannya tidak terlalu panjang, tetapi ada maknanya yang bisa kita ambil. Lanjut lagi. Sorry tadi terputus, ada 10 detik mungkin saya gangguan jaringan ini. Gimana? Boleh diulang 10 detik terakhir? Iya. Ulang. Saya rasa dalam arti saya bangga saya ketemu dengan lawan dialog atau lawan istilahnya ini yang sangat simpel tetapi mempunyai makna gitu. Ya lanjut tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya tidak dengar yang 10 detik terakhir itu tadi terputus jaringan saya. Iya, saya ulangi ya. Berarti apa yang Yesus katakan ini tidak semuanya dari Bapa, tetapi ada dari sisi kemanusiaannya dengan ada juga dari sisi keilahiannya. Nah, contoh seperti dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti itu dari sisi kemanusiaannya. Iya kan? Iya, karena kan dia masukkan ke dalam ruang dan waktu kan Pak. Jadi terbatas, dalam keterbatasan itu. Berarti semua ucapan Yesus tidak bisa bergantung kepada firman kan? Firman yang berfirman itu, karena di sini ada dua sisi.
Jadi sulit juga, ini maaf saja ya, jangan kurang hati, jangan mengatakan bahwa saya ini mau menghujat. Karena begini, saya sangat-sangat bingung. Nah, saya masih bingung, jujur saya masih bingung. Karena begini, Yesus ini kan Tuhan. Nah, setiap perkataan Tuhan itu adalah yang disebut firman. Seperti logika Anda yang tadi berkata, firman, sang firman berfirman. Lah ini terdapat oh kalau itu manusianya. Terus yang berfirman, yang mengatakan secara sang firman ini berfirman itu apa saja kata-kata dia. Nah, seperti kata dia, ya, untuk mendapatkan hidup yang kekal, ya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang dia utus. Itu perkataan didasari dengan keilahian dia atau semata-mata hanya kemanusiaan dia. Kalau berbicara tentang ayat yang baru Anda bacakan itu kan itu kandungan Trinitas di situ. Kandungan Trinitas. Ya, berarti kedudukan Yesus, ya, berarti kedudukan ketuhanan Yesus di situ tidak ada karena merujuk kepada Trinitas kan? Di situ ketuhanan Yesus. Di situ dan ketuhanan Yesus. Ya, mengenal Yesus yang kau utus kan? Iya. Jadi itu satu paket. Itu seperti kalau di Islam mungkin seperti kalimat syahadat ya. Iya, iya. Tapi memang kalau pandangan kita di Kristen memang saya pribadi ya. Untuk kalimat syahadat itu kalau menurut saya pribadi saja ya, itu memang tidak layak Allah disandingkan dengan manusia ya. Beda dengan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu memang dia memang sang firman itu sendiri. Jadi itu pantas untuk disandingkan. Begitu, Pak. Jadi begini, apa pantas Tuhan bersujud kepada Tuhan? Nah, sebagaimana Yesus bersujud menghadap bait suci Allah. Mana lebih besar kekuasaan Yesus atau kekuasaan bait Allah? Nah, Anda kan merujuk kepada persandingan Tuhan. Sebab bagaimana kita mengenal Tuhan tanpa utusan? Begitu. Begini ya, kalau di dalam kekristenan ya, Anda bicarakan soal bersujud kan? Ya. Itu ketika dia menjadi manusia. Iya. Makanya kan saya bilang kan, ketika Allah datang sebagai manusia, dia benar-benar menjadi manusia 100% dalam keilahiannya 100%. Jadi ketika di dunia dia juga mengalami pergumulan. Malahan pergumulannya itu kalau diceritakan di Alkitab itu pergumulan yang sangat berat. Bukan hanya biasa-biasa seperti kita. Jadi misalnya ketika dia berdoa misalnya, itu karena dia kan di dalam daging dan dia harus menghadapi maksud tujuannya datang ke dunia untuk menggenapi apa yang tertulis dalam perjanjian lama. Ini kalau diteruskan wanes juga nih pada akhirnya. Oke, mau Trinitas saya sudah paham. Sebenarnya wanes itu sebenarnya tidak salah. Wanes itu sebenarnya bagian kristologi. Tapi satu hal yang membuat wanes itu kehilangan satu langkah itu masalah teologis. Jadi gue bilang nanti gue tanya dulu. Ya, lanjut. Jadi cantik ini ya. Jadi begini. Nah, karena kalau saya mau simak dari tanggapan saudara-saudara sering berkata bahwa dia 100% manusia dan dia 100% adalah Tuhan. Ada ayat yang menjelaskan bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Kira-kira ada ayat yang berbunyi demikian atau itu hanya tafsir dari saudara-saudara? Ini maaf saja, bukan saya menekan, tapi saya hanya bertanya supaya kita paham. Oh iya, itu kan di Yohanes pasal 1 saja sudah jelas sekali. Jadi kita baca saja sampai pasal 14 ayat 14 saja itu sudah sangat jelas. Nah, yang benar begitu 100% manusia, 100% Allah. Iya. Jadi ketika Bang Ali Musa tadi bilang ya, Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan, menjadi Tuhan 100%, menjadi manusia 100%. Itu sebenarnya keliru. Karena kata Tuhan itu Tuhan. Pengertiannya Tuhan. Hanya kita orang Indonesia yang ada kata Tuhan. Iya. Sebenarnya begitu. Tuhan itu Tuhan. Tuhan yang artinya penguasa, pencipta, pemilik.
Begitu. Jadi bedakan kata Tuhan dengan Oke. kata Allah ya. Hanya Allah. Bukan anak manusia ya. Bukan manusianya Yesus. Begitu. Nah, jadi begini, saya selalu mendengar ucapan dari saudara-saudara saya yang beragama Kristen selalu berkata bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, yang saya mau bertanyakan di sini supaya saya tidak bertanya ke depan lagi, apakah perkataan 100% manusia, 100% Tuhan itu ada ayatnya atau tidak? Nah, karena saya sendiri pun saya tidak mau menafsirkan atau saya tidak mau berkata di luar dari perkataan Alkitab itu sendiri, sekalipun saya bukan orang Kristen. Oh ya, itu kan jelas di Yohanes 1 ayat 1. Nah, Sang Firman itu telah menjadi manusia. Itu iya, jelas. Sang Firman telah menjadi manusia. Real ya? Iya. Yang disunat orang Yahudi itu Sang Firman atau bukan? Sang Firman yang menjadi manusia. Iya, yang disunat orang Yahudi itu Sang Firman yang menjadi manusia, yang tadinya Sang Firman itu adalah Allah itu sendiri yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 kan? Ya, Allah itu kan roh, tidak mungkin disunat Allah itu. Jadi yang Terus disunat yang jadi itu manusianya. terus yang jadi manusia ini sopo, dari mana dia jadi? Tadi kan Sang Firman telah menjadi manusia. Tetapi yang disunat bukan Sang Firman. Berarti Anda sudah lari dari konteks Alkitabiah tadi. Bukan. Dia kan Allah itu kan roh. Ya. Terus firman yang Roh. mana yang jadi manusia? Roh itu kan tidak mungkin disunat. Sebab kalau Anda berkata bahwa Allah itu roh, iya, karena apa yang Yesus katakan? Tidak ada seorang pun melihat Bapa yang di surga. Suaranya pun tidak bisa didengar. Lah Yesus ini kan didengar suaranya, dilihat wujudnya. Nah, kalau Anda palingkan kembali kepada firman yang telah menjadi manusia, yang berdaging ini adalah firman telah menjadi manusia, berarti Sang Firman inilah yang disunat orang Yahudi. Kalau Anda menolak hal itu, berarti Anda menolak Sang Firman ini yang telah menjadi manusia. Itu kan Tuhan Yesus kan dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Yang disunat itu natur manusianya. Kan tidak mungkin kan Allah disunat. Sedangkan Allah itu roh. Iya, berarti tidak terbukti firman-Nya menjadi manusia sebab manusianya ini yang disunat. Terus firman yang jadi manusia ini manusia yang mana? Pasti itu Anda tidak, akan mengatakan Yesus. Untuk Yesus umur 8 hari disunat itu tidak membatalkan Yohanes 1 ayat 1. Jadi kita jangan hanya melihat ke ayat Tuhan Yesus disunat pada umur 8 hari. Kita harus melihat ke Yohanes 1 ayat 1. Iya, berarti Anda mengakui Anda mengakui bahwa yang disunat ini adalah Sang Firman tersebut yang sering berfirman ini. Karena Sang Firman ini yang telah menjadi manusia. Iya kan? Iya, masalahnya di mana? Ya iya, makanya saya katakan berarti Anda mengakui bahwa yang disunat ini adalah Sang Firman ini sendiri. Yang tadinya di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman adalah Allah ini telah menjadi manusia. Manusia siapa? Yesus. Yesus disunat orang Yahudi. Maka kalau kita ambil garis lurusnya mentok dari firman adalah Allah itu sendiri dan firman itu menjadi manusia Yesus ini, maka yang disunat itu adalah Allah, bukan semata-mata manusia. Allah tidak bisa disunat karena dia kan roh. Ya kalau begitu gugur manusia yang firman-Nya menjadi manusia. Bukan, dia kan dua natur, manusia dan Allah. Nah, kealahan dia di mana? Di firman atau di mana? Di roh. Karena firman tadi kan sudah jadi manusia. Iya, yang disunat itu kan manusianya. Iya, yang Sang Firman itu Allah kan yang telah menjadi Allah manusia itu kan? Bukan flesh. Allah itu bukan flesh, bukan daging. Bukan daging. Berarti Sang Firman menjadi roh manusia begitu, bukan manusia, tetapi roh manusia. Sehingga Anda menyangkal bahwa Sang Firman yang disunat. Tidak ada yang menyangkal di situ. Itu jelas. Anda harus pisahkan dulu antara natur Allah yang roh dengan natur manusia yang tubuh flesh itu. Nggak, Bang Rama, boleh aku lanjut nggak, Bang? Oke. Nih, tadi maksudnya si Bang Rama, tadi Bang Rantai Perak ini kan bicara firman itu menjadi manusia. Menjadi, ya.
Ya. Menjadi, dia berubah. Firman itu menjadi manusia. Manusia. Ya kan? Nah, pada saat manusia ini disunat, jadi kalau gitu firman itu yang disunat, Allah itu yang disunat, karena kan menjadi manusia. Iya, manusia Kan dari sang firman maksudnya itu. konteksnya begitu, bukan. Jadi bukan namanya jawabannya itu adalah dua natur, bukan. Kalau seandainya dilihat namanya di situ kan namanya istilahnya gini loh. Tetap manusianya. Jadi kalau begitu, Iya. firman bukan jadi manusia, bukan. Karena yang disunat manusianya. Ya udah kalau begitu gugurnya. Iya, dia sudah kalimat menggugurkan firman Yohanes 1 ayat menjadi 1. manusia. Gitu, karena memang itu manusianya. Ya udah kalau begitu Yesus bukanlah firman Sang yang firman. menjadi manusia. Bukan seperti begitu. Kita cara berpikir Bukan. jangan Gimana, mentah Bang? seperti itu ya. Jadi gimana? Kita harus berpikir lebih dalam. Siapa pribadi Yesus Kristus ini begitu. Nah, Iya. Jadi jangan ketika kalau saya pakai cara berpikir seperti itu ya. Kalau berarti saya menggunakan cara berpikir kalian, berarti ketika Yesus disunat, berarti sama juga dengan roh itu bisa disunat. Roh itu kan tidak bisa disunat. Bukan. Itu dari kalimat Alkitab itu sendiri, bukan dari saya atau pola pikir saya. Firman menjadi manusia. Iya. Jadi kalau bukan sang firman ini yang disunat, terus yang menjadi manusia ini yang mana? Firman yang jadi manusia ini yang mana? Abang belajar bahasa Indonesia kan di sekolah waktu SD, SMP. Firman menjadi manusia, transform, ya, transforming, menjadi, berubah menjadi manusia. Firman menjadi manusia, wujudnya berubah menjadi manusia. Kalau begitu pada saat Yesus disunat itu ya ya Allah itu sendiri yang disunat. Jadi kita ambil logika yang paling mudah kita mengerti. Ini maaf saja saya pakai analogi ya. Nah, pada mulanya adalah tepung. Tepung itu telah menjadi roti. Yang jelasnya, sekalipun mau buat apa, tetap semua itu sumbernya dari tepung. Si roti ini tidak bisa menyangkal tepung, karena dia sumbernya dari tepung. Jadi roti yang sudah menjadi tepung, tepung yang sudah menjadi roti tetap adalah sumbernya dari tepung. Maka yang dimakan tepung, tetapi sudah menjadi roti. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dan firman itu telah menjadi manusia. Ini ada yang mutar YouTube biar nak fallback, biar nak feedback, coba dimatikan YouTube-nya. Bang Andre. Ya. Dabing. Ya. Begini ya. Kita kan sudah jelaskan dari pertama saya bilang Tuhan Yesus itu kan punya dua natur. Iya. Jadi yang harus kita pahami dulu itu dua natur itu. Jadi begini, iya. Ketika natur yang satu disunat, iya, kan bukan berarti menggugurkan natur yang lain, begitu. Iya. Iya, saya paham. Jadi begini, kalau yang disunat itu bukan sang firman yang telah menjadi manusia, lantas sang firman yang menjadi manusia itu yang mana kalau bukan yang disunat ini? Nah, ataukah yang firman ini telah menjadi roh manusia, sehingga kita bisa menyangkal bahwa yang disunat ini bukanlah sang firman tersebut, tetapi manusianya, yang tempat bernaungnya sang firman. Mungkin tujuan Anda seperti begitu. Itu kan sudah jelas, dua natur itu, dua natur yang satu tidak terpisahkan itu, ketika natur manusia itu disunat, tidak mengagalkan natur yang satu kan, begitu. Sebenarnya itu sederhana sekali. Iya, saya paham. Sebab tidak mungkin roh itu disunat. Iya kan? Iya, itu tujuan Anda. Tepat sekali. Nah, iya. Jadi saya sudah paham itu. Jadi begini, berarti kalau keilahian Yesus bersumber dari ruhnya, berarti yang firman menjadi manusia ini manusia yang mana? Kita berbicara ini mengenai konteks firman yang telah menjadi manusia. Itu kan sudah jelas, itu yang Yesus. Firman yang menjadi manusia itu yang, ya, anak manusia yang disebut anak manusia itu.
Iya, berarti yang disunat ini adalah yang sang firman ini. Kita tidak Sini bisa bro, saya mengelak. jelaskan. Ah. Anda berdua, kedua-dua Anda berdua nggak paham apa itu firman jadi manusia. Oh, oke. Nah, sini saya jelaskan. Yesus itu beratus-ratus tahun sudah dinubuatkan, sebelum lahir sudah dinubuatkan. Jadi nubuat tersebut, nubuat tersebut adalah firman, betul. Dengar bro? Dengar. Monggo lanjut. Nah, segala nubuat tersebut adalah firman. Nah, kemudian setelah Yesus lahir, segala nubuat itu digenapi oleh jasmani manusia Yesus. Inilah sebabnya Yesus disebut, jasmani manusia Yesus pun disebut adalah sang firman. Nah, saya bagi contoh. Anda dengar ini, ayat Yesaya pasal 53. Nah, saya bacakan satu ayat. Iya. Sebagai taruh. Tunggu bang, biar jelas bang, biar suara abang jelas supaya nggak feedback. Ini flashback. Biar diskusinya enak, biar diskusinya mantap, gitu. Biar yang dengari juga tenang. Oke, lanjut. Oke, sudah. Saya lanjut bang. Oke, begini. Maksudnya firman yang nubuat untuk Yesus ini disebut firman. Kemudian setelah digenapi oleh jasmani manusia Yesus, inilah yang menyebabkan orang Kristen menyebut Yesus itu adalah sang firman yang telah menjadi manusia. Saya bacakan satu ayat Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi ini, Anda dengar ayat tadi, ini adalah firman, tapi kemudiannya menjadi manusia. Nah, yang digenapi oleh jasmani Yesus. Bacakan dari ayat satunya bang, biar kita tengok konteksnya dulu, apa yang abang sampaikan, ya. Oke, lanjut. Konteksnya dari ayat satunya hingga usai itu enggak apa. Oke, lanjut, kami akan dengarkan. Ya, sabar. Bang Asas sabar ya. Rahmana masih bisa. Bang Asas sabar. Ayo lanjut. Nah, saya gak baca dari ayat 1 sebab ayat 1 ini pun baru menyatakan tentang siapakah yang percaya kepada berita yang kita dengar, dan kepada siapakah tangan Tuhan, tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ini berbentuk pertanyaan. Kemudian barulah nubuat itu dinyatakan, seperti ayat tadi. Iya, kalau dari konteksnya kan kita tahu itu nubuatan untuk siapa, untuk Yesus atau bukan, kita akan tahu bang. Oke, lanjut bang. Oke, saya beritahu Anda, ini konteks ayat ini bermula dari Bermula dari ayat Yesaya pasal 7 ayat 14. Kemudian disambung pada Yesaya ayat pasal 9 ayat 6, kemudian disambung lagi Yesaya pasal 11 ayat 1 2, kemudian disambung lagi Yesaya pasal 42 ayat 1, kemudian sampailah kemari ke ayat Yesaya 53 ini. Nah, ini semua ayat-ayat ini semua disebut ayat-ayat mesianik. Nah, inilah yang disebut oleh dengan istilah firman telah menjadi manusia. Sebab segala nubuat itu benar-benar digenapi oleh jasmani manusia Yesus. Berarti jasmani manusia Yesus itu adalah firman yang ada di sana tadi. Nah, penjelasan Pak Rantai Perak tadi tentang dua natur Yesus, itu sebenarnya saya tidak setuju. Sebab apa? Dua natur Yesus itu sudah masuk ke tafsiran yang iman Kristen yang mendalam. Ya, bukan masuk pada
bukan masuk pada uraian tentang ayat-ayat Alkitab. Bang Amazon, Ya. tadi kan Anda mengatakan tentang Yesaya. Saya kira kalau kita mengambil konteks dari Yesaya 1 ayat 1, dia tidak merujuk kepada Yesus konteksnya. Ya. Yesaya 1 ayat 1 di situ penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Di situ tidak merujuk kepada diri Yesus. Anda jangan palingkan kita ke situ. Saya juga paham Alkitab, tapi dari tadi saya pura-pura untuk Anda. Sini saya jelaskan pada Anda. Iya. Nah, saya jelaskan pada Anda. Iya, sabar saya baca terus. Halo. Sebab Tuhan berfirman, aku, ya. Nah, dengar suara saya? Dengar. Nah, saya bacakan ayat keduanya ya. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Apa ayat Yesaya itu? Iya, Yesaya 1 ayat 2. Ya. Oh. Ya. Sebab kalau kita mengambil dari kitab Yesaya, dia tidak merujuk kepada diri Yesus. Nah, jadi Anda tidak bisa menspekulasinya tentang ayat-ayat yang ada di Yesaya ini merujuk kepada diri Yesus. Karena ini merujuk kepada orang lain. Nanti saya jelaskan pada Anda. Nah, ya, jadi dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadapku. Nah, jadi di sini tidak merujuk kepada Yesus. Anda tidak paham aja. Bukan tidak paham. Begini, kita membaca Alkitab tetap merujuk kepada konteks awalnya. Saya paham apa yang Anda bilang itu. Iya. Sini saya jelaskan begini. Jadi jangan kalian mengatakan kita yang comot-comot, tapi ternyata kalian yang comot-comot. Bukan begitu, bro. Begini. Ayo lanjut. Nah. Ayat-ayat Yesaya penuh dengan nubuatan mesianik. Sebab apa? Zaman Nabi Yesaya ini kemurtadan sangat hebat di Israel sana, tanah perjanjian. Itu sebabnya nubuat tentang kehancuran kerajaan Israel ini. Bang Andre, mute-nya. Mute dulu. Ngebas. Ayo lanjut. Itu sebab oleh sebab kemurtadan Bani Israel ketika itu, kehancuran Israel dan pembuangan mereka ke Babel sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kemudian kehancuran itu, dengar dulu, kehancuran itu telah dinubuatkan. Jadi pertanyaannya di situ kan mestilah ada juru selamat untuk menyelamatkan mereka nanti. Inilah sebabnya nubuat-nubuat tentang mesianik ada pada kitab Yesaya ini. Selain daripada kitab-kitab lain. Tetapi Nabi Yeremia juga mengutip nubuatan tentang perjanjian baru setelah kejatuhan orang Israel ini. Ya. Disinilah tujuannya nubuat-nubuat tentang mesianik. Anda kena pahami ini dulu. Lanjut. Itu sebabnya Anda katakan tadi permulaan kitab Yesaya nggak ada konteksnya tentang nubuatan mesianik, itu salah. Sebab Anda tidak mengerti tentang mengapa mesianik itu dinubuatkan. Jadi begini. Untuk sahabat TV naik biar berikan beliau pemaparan dulu tentang bagaimana nubuatan Yesus ini. Beliau mempunyai kitab teks asli dan beliau menguasai hal ini. Jadi biar lebih jelas. Jadi tidak ada tidak ke hulu hilir nanti, ya kan? Oke, lanjut. Maaf nih, lagi ada lagi ada kerjaan dikit. Silakan dilanjut dulu, maaf. Lagi ada kerjaan dikit. Oke, lanjut. Ya, karena begini, kita mau klarifikasi dia seperti apa. Di Yesaya tidak merujuk kepada Yesus. Apakah kita harus mempalingkan perkataan Alkitab?
Karena ini bisa ada benarnya merujuk kepada Yesus, tetapi dibenarkan oleh asumsi dan analogi kita sendiri, tidak bersandar kepada Alkitabiah. Saya tidak mau bahwa kita harus mengasumsikan bahwa ayat ini merujuk ke sini, ayat ini tidak, karena sesuai konteks. Kita berbicara Alkitabiah harus pada konteksnya. Nah, konteks-konteks yang terdapat di Yesaya ini tidak merujuk kepada Yesus tadi. Bagaimana kita mau ambil pijakan dari kitab Yesaya ini untuk dihubungkan kepada Yesus, sedangkan konteksnya saja sudah berbeda. Jadi saya dari tadi hanya ikut-ikut dulu. Saya pun tidak akan pernah membantah. Saya mempelajari dulu satu dan yang lain. Tapi kalau kita mau di dalam dialog ini yang banyak kita bisa dapat pelajaran, yang banyak kita bisa dapat ilmu, itu dari pemaparannya Saudara Rantai Perak tadi. Penonton juga bisa dapat kesimpulannya, kita yang berdialog juga bisa dapat kesimpulannya, karena tidak terlalu lari kemana-mana. Jadi saya bukan tidak terima ya, tetapi saya kurang tidak terlalu setuju kalau kita sandarkan perjalanan Yesus, kita ambil dari kitab Yesaya. Konteksnya sangat jauh. Wah. Bro, begini bro. Mesias itu, kalau dalam bahasa Arab kan Al-Masih. Nah, Yesus itu diimani oleh Kristen sebagai Mesias disebabkan oleh nubuat-nubuat yang seperti yang saya tampilkan tadi. Jadi jikalau Yesus itu tidak menggenapi nubuat-nubuat yang seperti yang saya tampilkan tadi, maka dia tidak layak diimani sebagai Mesias. Nah, dengan demikian, secara otomatis Al-Quran juga telah menampilkan satu fakta yang salah. Sebab Al-Quran mengakui bahwa Isa itu adalah Al-Masih. Jangan dulu lari kepada Al-Quran. Iya, karena bukan. Ini saya sentuh sedikit saja. Sebab apa? Anda menolak bahwa nubuatan-nubuatan tadi adalah tertuju kepada Yesus. Sedangkan iman Kristen mengimani Yesus adalah Mesias sebabkan ayat-ayat ini. Jadi tidak ada lain. Tidak ada nubuat-nubuat itu menguatkan iman Kristen bahwa Yesus itulah Mesias. Jikalau Anda menolak ayat-ayat tadi, jadi saya akan meminta Anda bukti bagaimana Anda membuktikan bahwa si Isa adalah Al-Masih. Jikalau Anda menolak pernyataan orang-orang Kristen bahwa nubuat-nubuat tadi adalah tertuju kepada Yesus. Oke, sekarang begini. Apakah Mesias ini satu-satunya jalan melalui dia? Dengan hanya satu Mesias yang terdapat di dalam Alkitab. Hanya satu-satunya dia. Iya, berarti orang yang belum mengenal Mesias, dia tidak akan selamat. Tidak. Oke. Nabi Salomo selamat tidak? Salomo selamat tidak? Daud selamat tidak? Musa selamat tidak? Selamat. Nah, sedangkan mereka belum mengenal Mesias ini. Bukan, mereka ini, saya beritahu Anda. Mereka ini memandang ke depan. Iman mereka bagaimana? Iman mereka kepada iman macam seperti iman Abraham dengan para nabi yang lain, memandang ke depan, mengharapkan Mesias itu. Tetapi kami Kristen, kami memandang ke belakang. Sebab Mesias sudah datang sebelum kami lahir. Jadi begini, saya mau sampaikan untuk saudaraku. Bisakah orang yang sudah mati masih mengenal Mesias? Iman mereka, bro. Iman pengharapan itu. Sekarang kasih satu ayat. Iman mereka ke depan. Iya, kasih satu ayat sebagaimana Musa mengharapkan keselamatan dari Mesias ini. Kasih saya satu ayat. Itu ayat Ulangan. Ulangan 18. Iya, apa katanya? Apa yang dikatakan di dalam Ulangan 18? Sekejap ya. Oke, Ulangan 18
Nah, kita mulai pada ayat 15. Nah, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, perkataan ini adalah sama dengan perkataan yang di Ulangan 18 ayat 18. Itu sandaran Anda. Nah, Ada berapa nabi di dalam Alkitab? halo? Apakah perkataan nabi itulah ya? Iya, ini begini. Ada berapa nabi di dalam Alkitab? Ya. Ada Nabi Zakaria, Nabi Yeremia. Ya, Anda betul. Tetapi nubuat ini kalau untuk para nabi yang datang selepas Musa ini tidak memenuhi syarat-syarat. Dia boleh ditambahkan pada golongan ini, tetapi tidak memenuhi syarat. Ya. Itu ayat atau asumsi Anda? Berdasarkan ayat tadi? Berdasarkan ayat tadi menyebut nabi, bukan Mesias. Dan ayat itu tidak sedikit pun tidak merujuk kepada diri Yesus. Atau Anda yakin bahwa ayat itu merujuk kepada diri Yesus? Yakin. Alhamdulillah, berarti Anda sudah membantu saya untuk membuktikan bahwa Yesus bukan satu-satunya Tuhan, tetapi Allah yang mengutus nabi-nabinya. Clear? Mesias memang utusan, bro. Iya, karena memang nabi, bukan Tuhan. Jadi Anda sudah mengakui. Selesai. Nah, saudaraku semuanya, setelah kita saksikan secara lengkap dan cukup panjang ya durasi video ini, tapi mudah-mudahan ini menjadi suatu pengalaman tersendiri bagi kita dan sekaligus membuktikan yang pertama kecerdasan para mu'alaf ya, dan tentunya kita cukup mengapresiasi ketiga orang mu'alaf kita, yaitu Rahmana Raja, Andreanus, dan Muhammad Ali Musa ya. Dan ketiga-tiganya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah SWT secara langsung untuk menyampaikan kebenaran ya. Dan terbukti kedua orang Kristen yang coba berdiskusi hanya mengandalkan asumsi, tidak berdasarkan kitab mereka sendiri. Dan ternyata setelah berdiskusi dengan saudara Rahmana Raja, terbukti ya bahwa pada umumnya umat Kristen hanya mengandalkan kekuatan mereka berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kitab itu sendiri. Nah, terbukti tadi dengan sangat cerdik dan cerdasnya saudara Rahman Raja membuktikan hal tersebut, sehingga penebat Kristen terdiam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab apapun lagi, karena terbukti bahwa kitab Bible itu tidak menuhankan Yesus, melainkan hanya seorang nabi atau utusan Allah SWT. Dengan demikian sangat jelas bagi kita semua bahwa ajaran Islamlah ajaran yang benar-benar yang datang dari Allah SWT, dan Bible itu memang terbukti ada campur tangan manusia di dalamnya. Okey, terima kasih. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, dan kebenaran yang hakiki milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.